Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Ngobrol Bareng Seniman. Hari ini kita kedatangan tamu. Jauh sebenarnya tamunya nih. Dari Aceh. Dari Aceh, coba lama di sini, Bro. Buka masker lah, cuek aja. Corona cuy. Corona kan udah lewat. Oh, oke, siap. Jadi koroni. Nah, ini Fadlan. Fadlan salah satu pemusik Aceh, tradisional Aceh. Tapi jangan salah, sebenarnya basicnya adalah pemain band dulunya ya kan? Petani saya mas. Petani. Nah, ini nih yang gue pengen Sambil tanya. ngerokok, ya? Nah, sambil ngerokok gak apa-apa, bebas. Yang gue pengen tanyain adalah pertama ya. Nah, Ini langsung aja, Bro. deg-degan gue nih nggak ada persiapan Wah. lah. Parah banget nih ini. Orang yang banyak nggak tahu Fadlan ini dulunya bagaimana sih? Iya kan, gitu. Tiba-tiba muncul di Taman Mini, gitu. Ganggu teman ini. Ngacak-ngacak Taman Mini deh gue. Nah, dia ini dulu adalah santri, nggak ada yang tahu kan? Dia kori, dia santri nih, jago ngajinya, belum pernah dengar. Nanti satu saat nanti kita suruh ngaji ya. Waduh. Nggak sekarang, jangan, momennya nggak pas, nanti. Jadi ini Fadlan basicnya adalah sebenarnya santri. Tapi sebelum nyantri lu main band ya di Aceh sana. Nyantri dulu. Oh, nyantri dulu. Justru nyantri dulu. Nah, itu cerita dong. Gimana asal muasalnya lu bisa nyantri gitu? Nggak, kalau nyantri gini. Itu lulus SD dulu. Lulus SD ada wasiat dari almarhum Bapak. Harus masuk ke pesantren, salah satu pesantren di Jogja. Nama pesantrennya Mualimin Muhammadiyah. Walimin Muhammadiyah. Mualimin Muhammadiyah. Kebetulan. Nah, bentar, Pak Kiai, maaf nih, salah satu muridnya nih, tapi sukses, Bro. Sukses. Jadi kebetulan aku lahir di lingkungan media. Oh. Jadi bapak nyuruh aku lanjutin. Satu saat kalau beliau udah nggak ada, aku disuruh lanjutin ke pesantren. Oh gitu. Jadi rekomendasinya Mualimin Muhammadiyah di Jogja. Karena mungkin ada hubungan dekat Ada, dengan orang tua, iya. gitu kan? Kebetulan direktur segala macam pengurus di sana, di sekolah, di pesantren itu teman-temannya bapak. Nah, masuklah ke situ. Pesantren kan 6 tahun ya. Iya. Aku cuma 3 tahun bang. Wah, berarti kayak akselerasi gitu? Dikeluar. Oh, kenapa tuh? Kenapa sebabnya? Ya gini ya, mungkin waktu itu masih mencari jati diri. Oh, ya. gitu. Banyak Nah, pengaruh-pengaruh. Nah, ini. terus dari orang tua sendiri tanggapannya Ya udah pasti. mungkin kecewa lah ya. Udah pasti. Jadi 3 tahun selesai di pesantren, kemudian di Jogja itu sempat masuk ke madrasah aliyah. Oh, gitu. Jadi memang waktu itu emang hancur, sempet tinggal di jalan kan, mau benar-benar di jalan. Jadi udah gue pikiran pengen bebas lah ya mungkin gitu ya. Mungkin pengaruh teman-teman di sana, dan aku juga posisinya waktu itu masih labil, umur segitu kan. Terus langsung ngeband metal tuh ya? Enggak juga. Oh enggak, bukan metal. Belum ya? Belum. Oh, belum. Itu belum. Jadi memang tahu ngeband itu, tahu musik. Mulai ngeband itu justru di pesantren. Kalau di pesantren kan nggak boleh ngeband. Jadi ada ekskulnya. Tadinya emang nggak boleh. Oh, tadi. Bisa dibilang ini, aku termasuk orang yang pendobrak memperjuangkan yang akhirnya di pesantren itu diperbolehkan. ada ekstrakurikuler musik, tapi khusus lagu-lagu kasidah. Oh gitu. Alat band lengkap. Oh gitu ya. Gara-gara kami sering cabut latihan band di studio. Oh, ketahuan tuh. Konser ketahuan. Akhirnya kami perjuangin. Seru. Gitu. Tapi udah selesai 3 tahun di pesantren, masuk aliyah. Aliyah juga sekolahnya nggak benar gitu. Iya. Sekolah nggak benar. Ya sebenarnya nggak benernya gitulah, nggak masuk segala macam gitu. Jadi bisa dibilang jadi apa? Jadi pengamen jalanan lah. Memang benar-benar hidup di jalan. Oh gitu. Jadi pagi nyari buat makan Itu di siang. Malioboro tuh ngamen? Iya. Oh, gue sempet ngalamin, Bro. Oh gitu ya? Sempat 6 bulan gue di Malioboro, ngamen sempet juga lo. Mungkin beda tahun kita. Beda tahun. Oh, iya. Beda tahun. Gitu, jadi dari angkot ke angkot, ya macam-macam lah namanya kita pengamen itu, ribut sama pengamen ini. Nah, itu sekarang. komunikasi dengan orang tua saat itu gimana? Yang tahunya lu tuh lagi nyantri kan? Enggak. Gitu. Orang tua tahu akhirnya. Orang tua tahu. Orang tua akhirnya tahu. Tapi mungkin orang tua apa istilahnya ya, ngasih pilihan di aku. Oh gitu. Oh berarti dikasih kebebasan. Dikasih gitu. Walaupun mungkin dengan. Sebentar nih, ada iklan kopi. Wih. Tapi bukan endorse nih. Oh, bukan endorse? Bukan, kopi hitam. Bayar diri. Bayar sendiri. Kelihatan tapi orang lewat. Gak apa-apa. Ini Kan. podcast
pokoknya Wih. senang-senang aja santai ya kan. Jadi ceritanya gitu, sempet udahlah ngamen hidup di jalan sekitar hampir 2 tahun. 99 kalau nggak salah. Pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh, mulang lagi SMA-nya. Karena nggak kelar kan. Oh jadi selesai sekolahnya tuh di Aceh. Di Aceh, SMA di Aceh. Nah, dari SMA tuh mulai jadi di Jogja udah tau ngeband, SMA mulailah ngeband di Itu Aceh. mulai memperdalam lah ya. Mulai. Jadi memang basicnya benar-benar dari band, bukan di tradisi. Iya, tahu. Itu ngerok segala macam. Ya akhirnya sampai apa istilahnya ya? Endingnya itu di 2007. 2007 itu Gudang Garam Rock Competition Lok Zilebor. Iya, itu dapat Itu mewakili Aceh kita. dapat penghargaan. Nah, dapat penghargaan. Wah, Kita dapat alhamdulillah. masuk kalau nggak salah 15 besar dari seluruh Indonesia. Tapi ya paling enggak lo bisa buktiin ke orang tua walaupun ibaratnya lo gagal di pesantren, tapi ini gue berhasil loh. Iya, Kan dan gitu. alhamdulillahnya semenjak SMA itu di sana ngebandnya bukan ngeband yang ngabisin duit orang tua gitu. Iya benar. Jadi ngeband kadang dangdutan di kawinan, cuma ya bayarannya versi dulu, Iya. tahun nggak enak. mulai ini ya, Iya, mulai makanya nyari duit ya. Banyak tahu lagu Romerama. canggih. Itu dengan bayaran yang istilahnya tahun dulu gitu kan. Main sana main sini nggak pernah ganggu keuangan orang tua segala Iya macam benar. kan. Nah terus lo punya pikiran hijrah untuk ke Jakarta itu tahun berapa sih yang waktu lo datang? 2009. 2009 ya? Pertengahan Yang 2009. pertama kita ketemu Iya. tuh 2009. Nah yang bikin lo tertarik untuk gue hijrah lah ke Jakarta apa gitu? Gini, sebenarnya ada apa ya? Ada istilahnya ada kasus lah. Ada kasus di Aceh yang akhirnya aku kan di sini punya teman kayak Alek, Fadli gitu kan. Sebenarnya kalau Alek itu memang dari kecil kita udah tetanggaan. Teman kecil lah ya. Teman kecil, walaupun beda tahun gitu. Ini kasus bentar gue potong dulu. Kasusnya ini perlu dibuka nggak nih? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Itu pribadi ya. Pribadi. oke. Jadi Tapi pasti itu- bukan ini anak orang. yang jelas bukan maksudnya nggak kriminal, nggak berhubungan dengan Bukan, ini ya. bukan. Kasusnya dengan keluarga Iya, ya. iya. gitu. Mungkin begitulah kira-kira. Uh-uh. Pokoknya intinya yang membuat aku ngambil keputusan aku ke Jakarta lah. Gitu. Dan yang bikin aku ngambil keputusan ke Jakarta juga gini. Alek ngelihat, misalnya aku Ada potensi lah. maksudnya, woi ini tradisi di Jakarta hidup. Fadli juga waktu itu hidup. Udah mulai ngajar, udah mulai apa Gitu kan? Nah, akhirnya dengan aku ngobrol ke mereka, berangkat lah gitu kan. Berangkat sampai ke sini pun sempet ngeband. Ngeband, tapi ya namanya hidup di Jakarta Iya. kan pemain jago-jago banyak di sini kan. Kalau nggak ada orang dalam susah. Iya, kan betul. istilahnya. Akhirnya udah tinggalin ngeband, mulai belajar tradisi. Nah, sempat pertama kali gabung di Taman Mini itu di 2009 kita acara pertama nonton Taman Mini ya. Itulah. Megang apa gue? Megang bass yang Itu job pertama Jakarta. Job pertama ingat oke gue bilang, aduh itu kenangan nggak bisa nggak bakalan gue bisa lupa juga karena apa pertama kali juga ibaratnya gue dikasih kepercayaan sama Taman Mini waktu itu kan untuk ngegarap buat HUT Taman Mini, alhamdulillah gitu. Nah itulah jadi di 2009 itu pertama kali lah Fadlan ke Jakarta, mulai dari situ belajar nekunin tradisi ya. Belajar tradisi. Pertama itu aku tahu tradisi di sini, Bang. Di sini ya. Di Jakarta. Walaupun sebelumnya waktu sempat kuliah Cuma tahu secara gambaran ngelihat aja dulu, kan. Dulu maaf gini. Di kampus kebetulan aku gabung di UKM. UKM Seni Budaya gitu. Di situ kan kental tradisi, tarian segala macam. Maaf, aku tuh nggak suka. Jadi setiap UKM Ya biasa. Namanya anak band apaan sih tradisi kuno banget. Kampungan Kampungan kali ya, kan? gitu. Pokoknya awal kampungan. Ada alat band, kita latihan band, latihan paduan suara. Terus pas gantian anak tradisi naik nih, latihan tarian segala macam tarian Aceh, aku cabut. Oh gitu. Karena emang gak suka. Oh emang nggak feelnya di situ lah awalnya ya kan. Udah cabut lah ke bawah ngopi segala macam gitu. Akhirnya sampai ke sini tuh ya udah. Ternyata tradisi itu bisa lebih modern ya kan. Akhirnya Bener nggak aku malu sama diri sendiri. sih? Ternyata tradisi itu bisa lebih modern dari anak-anak band. Bener nggak? jelas. Gitu makanya nah akhir itu mulailah lo ngajar-ngajar ya.
Ya mulai dari Alek, belajar dari Alek, dari teman-teman Aceh, Fadli, termasuk Bang Erik juga ngajarin. Erik, ya. Nah itu pertama kali lo ngajar di sekolah di Jakarta tuh di mana? Pertama kali yang bener-bener pure aku ngajar itu di SMA 4 Jakarta. Itu rasanya gimana? Perasaan lo pertama kali ngajar? Misalnya nih, besok mau latihan nih, Ya kan? hari ini nggak bisa tidur. Enggak, ibaratnya kan lo dari anak band dan baru mengetahui tradisi, lo ngajar gitu kan? Itu dia, dapat dulu masih apa SMS? SMS. Apa BB BB ya? Ping, Ping, ya kan? ya. Bang hari ini aku dari sekolah ini mau latihan nih. Oke, awak besok ini 2 hari nggak bisa tidur. Habis itu komunikasi ke Alek terus kan. Lek, ini kayak mana caranya nih? Ini aku harus ngapain gitu loh. Walaupun sebelumnya udah dibantu buka jalan sama Bang Erik sempat di Padu Raksa. Cara-caranya gimana kan? Cuma gitu. kan menghadapi sendiri belum pernah waktu itu kan. Ya akhirnya ngalir aja. Ambil. Ya siap. Ngalir ya awalnya juga gelagapan Bang. Yang tantangan yang paling susah itu dari segi bahasa terutama. Cara penyampaian ya. Dari segi bahasa gini, bukan cara penyampaian. Misalnya gini, kata-kata ya, dari suku kata. Kalau kita di Sumatera kan Aceh, Medan segala macam, Mirip-mirip lah ya. kita ngomong mereng masih orang tahu. Iya. Di sini nggak tahu mereng, miring kan? Miring. Nah, awal masih pakai mereng. Dek, barisan kalian mereng tuh. Apa mereng bang? Bang, mereng apaan? Gitu? Ya kan? Terus ya gitulah, ya apa? Jadi apa namanya penyampaian? Penyampaian, menyesuaikan itu kan. Dek, ya, ini colok ini. Dek, situ kontak kan nanti menyetrum. Bahasa-bahasa gitu Iya, yang betul, anak betul. SMA kan. Ini orang apaan Ini sih? Gitu. namanya masih dari kampung ya. Awak dari kampung, gimana kan? Itulah. Itulah terus yang apa istilahnya kendala. Tapi itu jadi satu apa ya, kenangan yang indah sebenarnya, benar gak sih? Indah banget. Iya kan? Indah banget. Kalau kita ingat-ingat lagi, gila ya dulu Itu ya. yang aku bilang tadi Bang. Itu yang aku bilang tadi. Proses ya? Aku malu ke diri sendiri gini. Dulu di saat aku di kampus ngelihat teman-teman main rapai segala macam aku nggak suka. Tapi ternyata begitu aku sampai ke sini, maaf nih aku makan pakai itu. Nah, terlebih-lebih kan gini, setelah lo ngajar di sekolah-sekolah dan lo juga tergabung di salah satu komunitas ya, Iya. Al Tajaru Iya. ya kan, salah satu komunitas apa namanya etnomusikolog lah di situ, etnomusikologi di situ yang kebetulan digawangin sama Dawan ya, Anu Sirwan, salah satu dosen IKJ juga. Jadi lebih berkembang lagi tuh ya kan, Iya. bener gak sih? Tapi sebelum itu gini Bang, ada guru pertama aku, Oh, siapa tuh? Maiyar. Oh iya, iya benar. Oh itu pas lagi kita mau garap buat UNJ. UNJ. Koreo Iya itu. benar. Itu seru. Keringan jago kan. Keringetan. Main akordeon ya kan. Iya benar. Itu pertama kan sama abang juga itu. Iya betul. Kebetulan blok basic dia kan bukan di akordeon atau keyboard, ya kan? Benar nggak sih? Iya benar. Di basicnya di gitar kalau nggak salah lo ya. Pertama kali itu sebenarnya di drum. Drum terus ke gitar kan. Nah, tiba-tiba ditodong sama Makyal itu Suruh akordeon. akordeon. Yang Nah, sebelum- Makyal ini gara-gara Makyal nih. Tapi alhamdulillah sukses, Mak. Aduh, parah Maiyal. Tangan dingin Makyal ya. Sama Maiyal gini, Lan. Waktu itu ingat kali aku latihan di rumah Oneng. Di sini. Iya. Ya kan? Iya benar-benar. Oh, Itu Oneng. emang garap ininya musiknya Oneng kan. Nah. Lan, bawa akordeon. Dulu masih pakai akordeon Alek. Heeh. Ya kan? Awak bawa, tapi nggak bisa main. Bilang, Mak, aku dengar aja dulu. Enggak, kau bawa aja kata Maiyal. Tahu kan gaya Maiyal ngomong? Iya. Ya, Mak. Otoriter, tapi mantap. Kau bawa pokoknya kata. Bawa. Begitu bawa, anak-anak UNJ udah nunggu nih. Awak belum kenal sama Oneng segala. Iya, Ulis. masih Belum baru, kenal. iya, Ah, iya, belum betul. kenal. Begitu masuk, ini pemusik main akordeon. Main Lan. Main apa? Bingung ya kan? Iya, diputar kaset tuh. Ah, ini kau cari. Mak, nggak bisa. Kok gini keluar keringat dong. Abang, ayo dong Makanya cepetan. aku ingat Makyal bilang, "Enggak, kau bisa kau." Ah, iya. Itu gaya dia kan? Ah, iya. Kau bisa kau. Kau belum coba, Iya, coba dulu, iya. benar Jangan nggak sih? pura-pura nggak bisa. Itu. Udah, dari situlah. Dari situ mulai, itulah Makyal yang membuat aku, misalnya motivasi ya, Iya. mengajarin aku apapun itu di ranah Melayu. Gitu benar. Ya akhirnya setelah setelah Makyal, kemudian ketemu Dawan gitu kan. Baru mulai lah. Ya akhirnya belajar sampai sekarang belajar terus gitu. Nah, ini Aku sambil ngopi Bang ya. yo ngopi lah ngopi. Nah, ini makanya teman-teman seniman di Taman Mini juga banyak influence dari Makyal juga khususnya Iya, untuk benar. Melayu ya. Khususnya untuk Melayu karena gue juga sendiri ada Panji, ada Dedi, belum Ricky juga waktu Ricky, Cepot, Iya, Jupri ya kan. Banyak lah teman-teman yang dididik sama Makyal akhirnya
jadi gitu. Kayak Eci juga ya Eci kan. Gitu. Alhamdulillah Mayal itu banyak ibaratnya tangannya dingin dalam mendidik teman-teman untuk menjadi seorang musisi sebenarnya. Ya mungkin karena memang faktor umur dan terlalu lama jauh dari keluarga, akhirnya Mayal hijrah kembali ke Medan. Menghidupkan seninya di sana. Makanya kita juga makasih nih buat Mayal ya kan atas jasa-jasa selama di Jakarta. Pokoknya kalau udah keluar entahlah katanya. Entahlah. Tapi yang jelas kalau sama gue marah nggak marah minumnya tetap teh botol ya Pak. Tetap sama ini kan kali dulu ini. Pas aku masih tinggal di sini, ya kan? Iya, Kalau pagi kan datang dia naik kereta Vega tuh. Motor. Ini anak Medan, anak Aceh nih, anak Sumatera, jadi kereta kalau motor. Jadi motor Vega jam 8 pagi itu. Dulu tinggal di kosan aku, Pak Dedi, Ivan Biola, iya. Gedor tuh Mayal pagi-pagi. Woi bangun. Pesankan aku teh panas membara. Dulu kan ada warung di sini. Teh panas membara. Bener. Udah itu kita sarapan. Latihan kau ambil gambus, kau ambil akordeon, kau ambil biola. Itu dari situ. Gayanya dia memang gitu kan. Jadi setiap hari kita latihan di rumah, di kos, ke Sumut, setiap hari ke Sumut. Nah, ini masukan buat adik-adik mungkin yang nonton Ngobarman atau teman-teman, kalau mau sukses latihan itu harus. Proses itu paling penting. Iya. Karena yang paling penting bukan adalah hasilnya tapi prosesnya. Benar gak sih? Bukan dari proses itu kan kita belajar musik, belajar menata diri. Iya, satu udah gitu rasa ya, iya, menyatukan rasa yang beda ya kan gitu. Nah, kira-kira selama ini yang kita jangan bicara jauh dulu deh kita. Selama ini yang setelah dari jarak lo datang kemari sampai sekian lamanya, apa sih yang lo rasa yang bikin lo ini jalan gua? Gini, aku lebih merasa gini. Bukan dari segi istilahnya bukan materi ya. Bukan materi. Kita nggak bicara materi di sini, tapi aku ngerasa gitu, jiwa. Aku memang menemukan diri aku di sini gitu. Dari aku bisa berkarya, belajar, itu aja loh. Itu aja pokoknya. Nah, ini mungkin jadi satu contoh juga bahwa ya seni itu bukan semata-mata lo kerja dapat duit dari situ. Benar gak sih? Karena karya itu nilainya lebih tinggi sebentar bernilai harga. Ketika kita bisa menghargai karya kita sendiri itu akan lebih bernilai daripada kita jual karya itu dengan harga sekian. Benar gak sih? Ya, gitu. Nah, setelah itu kapan sih pertama kali lo bisa melanglang buana ke mancanegara ya kan gitu. Kalau bahasa kami anak-anak Aceh di sini bilangnya gini. Kita berangkat ke luar negeri gara-gara bawa kulit kambing. Oh gitu. Main gendang. Main apain orang repot bawa ini tuh kita bawa ransel satu. Iya, betul. Bawa ransel isinya rapai udah keluar negeri gitu kan. Nah, itu pertama kali dapat kesempatan itu. Itu kemana tuh? Ke Dubai. Oh, Dubai. Kebetulan dikasih kesempatan sama Alek dan waktu itu sempat kasih kesempatan sama Gema Citra Nusantara sama Ibu Mira. Oh. Ke Dubai. Kita perform di Dubai gitu kan. Itu 2010 kalau nggak salah. 2011. Berarti Alek termasuk banyak membantu dan membackup teman-teman dari Aceh juga ya? Gini, Alek apa ya? Aku kalau ngomong Alek itu nggak bisa aku ngomong maksudnya Alek. Ya pokoknya Alek itu banyak memberi buat aku pribadi ya. Ya ibaratnya ya sebagai ini juga lah pendorong juga semangat segala macam ya kan. Makanya memang banyak jalan dikasih sama Alek gitu kan. Sama teman-teman Aceh yang lain yang udah duluan di sini. Malah nih Alek belum podcast sama gue nih ya harus nih makanya. Harus. Iya. Harus salah Abang, harusnya Alek dulu. Enggak. Parah nih. Dia kadang-kadang sok sibuk. Enggak, soalnya dia juga lagi ngejar jam tayang. Dia ngejar jam tayang YouTube juga makanya kurang ajar memang. Bentar ya Alek, kita ketemu kita podcast. Nah, terus perjalanan ke luar negeri itu apa sih yang setelah sekian berkali-kali lo ke luar negeri dengan musik? Ada nggak maksudnya selama ini kan mungkin nggak terfikirkan sama lo ya kan sebelumnya. Apa yang ada di jiwa lo, di pikiran lo ketika lo meraih semua itu? Nggak gini, kalau aku dari segi ini Bang ngelihatnya, kalau selama alhamdulillah aku udah beberapa kali ke perform di luar gitu. Ngelihatnya gini, apresiasi. Aku ngelihatnya ke situ. Apresiasinya gini. Orang luar itu sangat menghargai. Iya betul, kalau itu betul. Itu sangat menghargai budaya kita, seni budaya kita.
terus apresiasi mereka juga gila lah, pokoknya bagus lah. Jadi aku merasa gini, bukan sombong, maksudnya kita lebih enak banget kita main di luar tuh. Jadi setelah kita perform ada yang kita, vibe yang kita dapetin tuh ada dari apresiasi mereka. Beda dengan kita perform di negara sendiri. Auranya sangat benar-benar antusiasnya beda. Iya, mereka emang benar-benar menghargai tradisi. Seni budaya itu benar-benar dari luar budaya mereka. Nah inilah makanya kekurangan masyarakat kita sebenarnya ya, khususnya masyarakat yang milenial nih. Sebenarnya tradisi atau budaya itu justru nilainya sangat tinggi, benar nggak sih gitu. Karena tanpa budaya kita nggak dikenal. Indonesia dikenal apanya sih kalau bukan budayanya kan? Industrinya apa sih gitu ya kan, semuanya punya Jepang, punya Korea ya kan, bukan punya kita pribadi kan gitu. Nah sekarang setelah sekian lama lo berkecimpung di dunia musik di Jakarta ya khususnya, tradisi dan bergabung di Alta Jaru, dan kemarin-kemarin ini gue dengar lo buat karya nih ya kan, karena ya selama ini mungkin lo sering bantu si A, si B, si C dalam membuat karya, tapi kan belum ada nih karya lo pribadi. Nah kemarin ini gue dengar lo buat karya, tapi mengatasnamakan SBK saat itu ya kan, karena diusung oleh dari SBK Seni Budaya Katulistiwa. Itu salah satu komunitas seniman juga yang ada di Jakarta, yang digawangin sama Enggu ya dan kawan-kawan, Mas Enggu dan kawan-kawan. Nah itu apa yang melatar belakangi lo membuat sebuah karya itu, dan apa yang mau lo sampaikan saat itu? Gini, sebenarnya kesempatan kemarin konser itu kebetulan aku juga alhamdulillah udah bergabung di SBK gitu kan, diajak gabung di SBK. Sebelumnya kan kita bikin di SBK tuh bikin virtual berpeluh tak mengeluh. Itu tahun awal, kemarin, baru-baru COVID. Yang baru-baru awal-awal kalau nggak salah bulan Agustus sampai September. Kalau nggak salah di GKJ ya. Nah, dan itu kan full tari ya, full tari. Nah, setelah berpeluh tak mengeluh, kemudian Bang Ucuy, Mas Enggu dan teman-teman yang lain mungkin ngasih tantangan buat aku ya, karena kebetulan mungkin aku basic up, istilahnya aku memang di musik, bergabung di SBK gitu kan. Dan mungkin Mas Enggu dan Bang Ucuy dan kawan-kawan melihat lo ada bakat untuk peluang untuk menggarap sesuatu nih, mungkin seperti itu kali ya? Iya bisa, tapi nggak tahu lah gitu kan. Ya intinya gini, Dilan, lo berani nggak nih kita bikin konser musik? Oh dikasih kesempatan lah. Gitu. Jadi ditantang lah ya. SBK membuka kesempatan. Cakep, karena kan tarian terus kan. Iya, semua istilahnya virtual tarian. Kenapa enggak? Gue bilang. Tapi nggak ada duitnya ini, gitulah bahasanya ya. Maksudnya kita dengan istilahnya dari nol budget kita cari berusaha. Itulah gunanya komunitas tadi. Kebersamaan dulu yang penting. Aku mikirnya gini, ini kesempatan nih buat aku berkarya, bener-bener pure karya aku gitu. Oke mas, siap. Nah dari situ tuh tawaran itu kan yang konser kemarin udah berapa kali mundur bang. Oh gitu. Sebelumnya kan itu rencana di bulan Oktober 2020. Berarti sebelum ada konser-konser virtual kayak Sulu dan macam-macam ya, belum ya? Belum. Harusnya. Harusnya. Jadi bulan 10. Terus karena waktu itu kan masih ketat PSBB, PPKM lah ya. Kalau sekarang PPKM. Mundur lagi karena terkendala tempat latihan. Mundur ke bulan Desember. Nah, waktu itu Desember itu kita sempat ngobrol sama yang acara Solo. Itu kita karena rencana Solo juga di Desember, kita ngatur tanggal. Biar nggak bentrok gitu kan. Udah kita atur tanggal, akhirnya mundur lagi. Mundur lagi. Terus kita rapat tim kecil di SBK, kita harus ngambil langkah nih gitu kan. Karena ini udah serius nih, mau bikin karya apa konser ini gitu kan. Oke, kita ngadainnya April. Terjadilah. Jadi waktu itu angan-angannya begini. Insya Allah di 2021 udah pandemi ini udah selesai. Ternyata belum. Udah bisa offline, udah bisa datang penonton gitu kan, kita bisa tampil live. Harapannya seperti itu, tapi ternyata belum. Tapi kita nggak mau kalah dengan keadaan kan. Iya betul. Seperti teman-teman yang lain. Teman-teman juga udah bikin virtual juga ya kan gitu. Akhirnya terjadilah di kemarin keputusannya di 4 April. Oh iya. 4 April kebetulan juga teman-teman. Gue nonton secara virtual soalnya. Oh gitu ya. Iya tetap. Tetap kita harus mendukung dong ya kan, harus.
Itu bantuan dari teman-teman artis juga gitu kan. Iya, aku Alhamdulillah ngeliat- banget ngeliat kan itu. ada Bang Henry. Nah itu sebenarnya dalam garapan itu apa yang mau lo sampaikan? Gini, kemarin kan temanya dawai begawai. Dawai begawai itu gini, aku punya konsep itu. Selama ini kan orang ngelihat orkestra itu udah nyaman dengan kumpulan string kayak biola, viola, violin, cello segala macam. Jadi sebuah bentuk orkestra gitu. Kembali lagi itu kan barat Bang ya, alat musik barat kan. Aku mau nyoba, maksudnya dengan alat musik tradisi Indonesia bisa nggak ya? Bisa sebenarnya. Nah itu terjadi kemarin. Nah jadi gini, sempat ada omongan ke gue juga, Bang, kayaknya hampir mirip sama konsep lo. Wah beda, gue bilang. Karena beda. Gue bilang. Kenapa? Kalau konsep gue kan Batavia Millennial Orchestra. Saat itu proposalnya memang udah dibawa sama salah satu kawan. Rencananya memang di 2020 itu. Dan itu udah diterima sama salah satu orang petinggi di dinas lah. Gitu. Cuma karena COVID batal dong. Nah, ketika lo bikin musik itu jadi seolah-olah anggapannya entah lo ada inilah apa namanya negatif lah yang ulah. Lu nggak bisa ngelihat satu garapan jangan dari satu sisi. Konsep bisa mirip. Iya. Karena pemikiran manusia karena kita sama-sama di tradisi. Iya, benar. Lingkungannya sama. Tapi belum tentu dalam pelaksanaan sama, beda. Iya. Konsep pasti ada yang beda, nggak mungkin. Nah, makanya gue bilang gue sangat mendukung pas gue lihat, oh beda, kata siapa, gue bilang gitu kan, makanya gue berani gue tentang gitu. Karena di sini gue ngelihat bahwa waktu itu gue kenapa punya ide Batavia Millennial Orchestra, karena apa? Betawi itu punya 3 alat gesek, 4 malah. Salah satunya rebab, yang influence-nya dari Sunda kan. Belum lagi ada sukong, ada kong ahyan, ada tehyan, benar. Ada satu lagi sebenarnya. Ada. Jian namanya. Jian ya. Itu yang baru mulai bukan direvitalisasi, direvitalisasi kan. Teman-teman Betawi. Kebetulan tadi juga gue habis podcast juga sama Mitra kan. Okay. Mitra memberitahu bahwa itu mulai direvitalisasi Bang baru-baru ini. Nah itu namanya Jian. Nah dari 4 unsur ini kan sama aja dengan ini selonya, misalkan sukong tuh selonya, ya kan, ini violinnya, ini violanya kayak gitu. Pasti lebih dahsyat dong, bener gak sih? Warna bunyinya, apa auranya pasti beda dengan orkestra kan begitu. Nah makanya itu udah lo buktiin, dan itu gue angkat jempol, bener angkat jempol, bener. Itu kembali lagi ke konsep itu tadi Bang ya, tantangan itu makanya aku itu benar-benar kepikiran sendiri. Selama ini orkestra itu tadi kan dengan alat-alat barat, aku mau nyoba nih dengan alat setahu aku di Indonesia kan paling banyak alat gesek Betawi kalau gitu kan, dengan itu tadi kong, tehyan segala macam kan. Karena kalau yang lain mirip-mirip nih, ya kan? Iya. Kayak di mananya? Apa misalkan kayak di Kalimantan lah. Kalimantan tuh ada alat gesek juga, cuma bentuknya kayak sasando. Iya. Yang mendekati bentuk orkestra kan kayak Abang bilang tadi, cello ada sukong, viola ya, ada cuma gitu kayaknya kan. Yang kita tahu ya baru yang baru kita tahu baru Betawi yang bisa mewakili itu, benar nggak sih? Makanya kemarin itu timbulnya ini aku mau ngangkat alat jadi dawai begawai kemarin itu dawainya itu didominasi oleh alat gesek Betawi. Didominasi oleh alat gesek Betawi. Kemarin kan ada 5 karya. Yang Betawi cuma 1. Iya memang. Jadi tahu. Betawi, terus aku garap Melayu ada 2. Terus kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa aku aransemen ke Kalimantan. Kemudian ada 1 karya judulnya Baris Rasa. Baris Rasa itu mewakili kalau menurut aku bikin kemarin Nusantara lah. Mewakili baris rasa aku sebenarnya. Jadi rasa yang itu makanya yang kita pengen tahu kan yang lo mau sampaikan kan gitu. Jadi memang alur musiknya pun ya menurut aku ya itu barisan rasa yang aku rasain selama gitu. Ini gitu. Bermusik. Jadi ya itu akhirnya teman-teman aku guide anak-anak Betawi Ethnic String juga kemarin Mitra dan kawan-kawan kan. Itu kan total kemarin 15 pemain. Geseknya aja. Banyak. Geseknya aja 15 ditambah combo yang lain. Ibaratnya mini orkestra lah ya. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, tujuannya sebenarnya gini, Bang. Pingin ngasih tahu bukan sok ngasih tahu apa enggak. Aku yang pertama gini, ke milenial yang sekarang ini gitu yang sibuk dengan K-pop segala macam. Yang merasa bahwa
K-pop itu lebih keren loh, ya kan lebih keren gitu kan. Gue K-pop nih segala macam. Padahal oke, ini gue kasih ini warna baru nih, kira-kira mungkin bisa masuk nggak gitu kan. Nah itu sih tujuannya, kembali lagi ke penikmat kalau yang kemarin kan, dia bisa terima atau enggak. Cuma ya mungkin gini, kalau gue bilang bukan kurang ya, tapi karena ini virtual kan, jadi mungkin yang nyampai ke audience nggak seluruh semua, nggak global kan gitu, kecuali mungkin kerjasama dengan TV swasta yang bisa nasional, ya itu memang kendala kita kadang-kadang untuk publikasi memang, benar nggak sih? Karena publikasi ini satu ya lari lagi ke budget sih, nggak bener nggak gitu. Makanya mungkin kita berharapnya adalah beberapa sponsor yang bisa mendukung kegiatan ke depan. Nah harapan lo ke depannya kira-kira apa yang lo mau buat? Rahasia dong. Bocoran. Tapi gini, gue sebenarnya punya harapan bahwa kenapa sih Indonesia nih senimannya membuat berkumpul buat satu garapan orkestrasi tradisi yang sebenarnya pernah dicoba oleh Djaduk, tapi nggak tahu ya kalau gue sih ngelihatnya itu egonya Djaduk gitu, tidak mewakili idealisnya Mas Djaduk, tidak mewakili dari idealis seniman-seniman yang lain gitu. Bisa nggak sih kira-kira nih teman-teman seniman seperti itu buat kayak sebenarnya gitu? Bisa aja sih Bang, karena gini, sebenarnya teman-teman seniman ini kalau mau digali dan mau istilahnya ada yang gerakin bisa. Cuma kan selama ini kan karena motornya ada motor penggeraknya ada. Cuma kan selama ini yang terjadi begini, sebelum kita kalau misalnya cerita sebelum COVID ya, sebelum COVID mungkin kan teman-teman sibuk dengan kegiatannya masing-masing, akhirnya juga ada ide-ide cemerlang mungkin nggak kesan. Makanya kalau aku bilang ini Bang, pandemi ini kalau kita lihat dari segi positifnya banyak banget. Sebenarnya banyak. Kalau kita ngelihat, kita bisa merasa lebih bersyukur, sebenarnya harus lebih bersyukur. Iya, makanya ada istilah gini kan, adaptasi new normal kan. Iya betul. Ya kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang ini, bukan istilahnya terpuruk gitu. Bukan pasrah yang nggak ada usaha ya. Di rumah gini aja lama-lama gila kan. Iya betul. Nah, cuma masalahnya kan ya harus bangkit arti kata ya bikin apa yang bisa lah. Makanya contohnya kayak gua, karena mungkin kegiatan musik saat ini mati dan gue punya basic di fotografi dan videografi, makanya gue bikin podcast juga ya kan gitu. Promo. Bukan promo tapi lebih. Iya benar. Bagaimana sih kita melakukan sesuatu tapi tetap ada nilai edukasinya gitu. Karena kalau cuma kita melakukan sesuatu hanya untuk mencari untung, semua juga butuh uang bro. Enggak sih? Enggak. Tapi kalau kita nggak ada nilai edukasinya, berarti nggak ada ibadahnya bro. Benar nggak? Gitu. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan lo buat adik-adik nih khususnya ya kan, buat atau teman-teman yang masih merasa, aduh gue belum bisa bergerak nih karena ini, karena itu, karena ini. Ya sebenarnya kalau gue bilang ini, pandemi ini kesempatan untuk kita menunjukkan, berkarya lah intinya. Jadi yang punya ide keluarin aja daripada stres di rumah. Itu masalahnya kan. Dia punya HP ya kan. Iya, sekarang kan udah gampang Bang. Maksudnya mau promo sosmed segala macam udah. Ini aja pakai HP bro. Kan promo lagi kan. Ini pakai HP loh, ya kan, nggak pakai kamera khusus ya kan gitu. Jadi memanfaatkan keadaan gitu. Jadi ya berkarya aja, bukan berarti gini kadang-kadang berkarya kita butuh duit juga. Ya itu juga kita nggak bisa pungkiri Bang gitu kan. Ya tetap istilahnya masalah dapur pikir juga. Nah, iya itu sih kalau menurut gua namanya masalah dapur, ya Allah kan udah pasti Tuhan udah menjanjikan rezeki masing-masing kok. Nggak bakalan ketuker. Tapi gini. Tapi kan usaha kita itu bukan berarti kan bukan arti kita diam aja dong bro. Istilahnya kayak orang barusan ya tadi dapat tausiah dari Ustadz Jamal tuh di SBK kan. Oh ya tadi bukber ya, benar. Jadi rezeki istilahnya apa ya? Udah dikasih plot nih. Iya benar. Tapi kalau diam aja ya lama. Nggak ada. Lama dapetnya. Usaha kan gitu kan. Paling
ibaratnya nunggu busuk dulu nih. Iya. Jadi Bener kan? ya udah, ya dijalanin aja lah intinya kayak gitulah. Kalau dibilang pusing siapa yang nggak pusing? Nah, lu kasih bocoran dong buat teman-teman. Kira-kira di tahun ini apa tahun depan lu ada garapan? Nah, iya dong. Biar mereka juga penasaran. Wah, gua harus nonton dong. Jadi gini, Gitu kan. ada beberapa Iya kan? masukan dari senior-senior, teman-teman kemarin setelah yang konser Dawai Begawai itu, ini harus ada yang kedua nih. Walaupun memang sebelum istilahnya udah ada lah konsep di aku pribadi untuk bikin lagi nanti setelah ini. Makanya kan kemarin juga bikinnya nggak lama-lama bang, cuma 5 karya, cuma 30 menit kan. Karena ada nyimpen nih ide nih buat yang kedua nanti itu kan. Ada lah yang mau kita kerjain nanti. Rencananya di tahun ini insya Allah. Gue mungkin gini, gue coba bukan ngasih usulan tapi bukan saran juga, tapi gue siap bantu untuk mapping videonya. Wih, alhamdulillah ya Allah. Iya dong. Ibarat itu kan karya gue juga. Iya, kan? siap. Beda bidang ya. Beda bidang. Tapi paling enggak bagaimana karya gue bisa mendukung karya lo. Iya. Saling bersinergi. Menyampaikan apa namanya rasa atau harapan yang lo mau tampilkan kan gitu. Seperti itu. Ada sih ada satu garapan aku sama teman-teman mau dikerjain, semoga terrealisasinya di tahun ini. Pengennya di tahun ini gitu kan. Nah, mungkin para sponsor yang nonton nih, kalau ada sponsor dukung dong nih kan. Dukung lah, endorse ya kan. Masa seniman aduh harus maju, kita Indonesia harus maju Ya, dong. rencananya memang gini, bocorannya gini Pak. Ada kita mengangkat karya itu intinya gini, Melayu lah. Oh, Melayu. Masih ibaratnya ranahnya Melayu nih. Di yang kedua nih aku pingin Melayu. Hmm. Karena bocorannya dikit. Tik 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 Piramli. Oh. Gila. Paham. Gitu. Jadi Teman-teman juga mungkin nanti tinggal ini PR aja sih, apa ya kira-kira. Iya. Nanti tinggal minta giveaway aja. Giveaway. Nanti kalau berhasil nebak dapat giveaway. Mantap. Ya kan, bener enggak? Giveaway-nya ajak pin. Ya, intinya apa namanya? Ada nggak sih lo kepikiran untuk membuat sebuah karya yang nasional dalam arti ini bukan nyomot budaya ini tapi mengemas, ini kan Jakarta multi etnis nih, gitu. Bukan sekedar Betawi. Seperti yang kemarin gue tanya kepada Imam kan di Dewan Kesenian Jakarta. Lo kan di Jakarta, ada nggak sih tanggung jawab lo untuk mengangkat seni tradisi Betawi? Gini bang, karena Jakarta kita bukan bicara skup lingkungan Betawi, tapi urban. Di sini kan yang hidup bukan cuma sekedar Betawi, walaupun ini mayoritas kampungnya dia, kampung orang Betawi. Nah, ada nggak lo berpikir bahwa membuat satu garapan yang nasional yang bisa mencerminkan ini lo Nusantara? Tapi bukan sekedar comot nih, maksudnya kan banyak yang kita lihat garapan-garapan kan, kayak medley lah, kayak medley atau sekedar nuansa aja kan gitu. Ada nggak sih gitu? Kalau itu ada pasti, karena gini, sebenarnya konsep yang abang bilang ini udah kepikiran juga, dan di Dawai Begawai kemarin udah dicoba tuh. Bukan dicoba. Kalau istilahnya buka pintu tuh buka sedikit nih. Oh gitu. Ini loh dikit. Kan kemarin ada istilahnya ya mama gini. Kemarin teman-teman gesek itu Betawi memainkan apa ya? Sebentar, maaf. Wih, masuk job Jawa. Bukan, ada telepon. Jadi kemarin itu teman-teman memainkan lagu Melayu dengan gesek Betawi gitu. Bentar. Nanti kita inin dulu. Soalnya nanti susah, kalau ada telepon masuk bahaya. Orang sibuk soalnya nih, susah nih. Gitu. Ini harus dimatiin dulu. Bukan orang sibuk ya kan, menyibukkan diri ya kan gitu. Jadi kemarin juga begitu kan, teman-teman gesek Betawi memainkan lagu Melayu dengan gesek Betawi kemarin kan, yang Dawai Begawai. Iya. Dan itu juga jadi aura Melayunya dapet, Betawinya ada. Iya, makanya kalau dibilang kan itu juga bisa dibilang kan mencoba untuk bernusantara kan gitu ya, gitu menurut aku gitu kan. Tapi kan kemarin belum full. Tapi arah ke sana yang abang bilang itu ada. Iya harus dong, harus. Iya. Paling enggak mungkin bukan sebagai tolak ukur, tapi paling enggak ada perwakilan lah dari masyarakat seni yang memang masih memikirkan untuk menyatukan Nusantara dalam
melodi. Iya. Kan begitu ya Melodi kan. Nusantara. Wih, Ngeri kali. menyatukan Nusantara dengan melodi, wow dahsyat ya kan gitu. Dalam kali judulnya. Tapi tetap santai bro, Iya. santuy kalau kata orang sekarang santuy. Iya, ada rencana ke arah sana sih, tapi ya masih belajar terus kan Bang. Aku juga ini kan baru mencoba untuk ya berkarya lah, mencoba belajar dari senior harus tetap terus kan belajar. Ya arah ke sana pasti. Endingnya kan di sana nanti. Oh, iya. Jadi bukan berarti aku orang Aceh, aku mengangkat Aceh aku aja. Iya Enggak juga. iya dong, itu namanya egosentris. Nah, kan? itu dia makanya aku kayak Egosentris. kemarin kan ada sebenarnya beberapa pertanyaan kemarin. Dilan, kamu kan orang Aceh. Kenapa Oh. kemarin nggak ada karya Aceh? Ada permintaan lah ya. Ada permintaan gitu. Ada permintaan dan ada juga yang setuju dengan karya apa yang aku angkat kemarin kan. Itu tapi- biasa namanya kalau orang sekarang bilang netizen. Ya, netizen maha benar. netizen itu banyak maunya ya Iya. kan. Cuma kan kita mengakomodirnya Iya. tinggal tergantung dari suasana juga kan gitu. Makanya istilahnya ya pelan-pelan lah, nggak mungkin kan kita berkarya. Nah, buat teman-teman dukung dong nih teman Dukung. kita Fadlan Titik dalam di bawah ini. dalam menggarap ke depannya. Juga buat teman-teman seniman yang lain jangan mau kalah, Bro. Dia mampu, lo harus mampu juga. Benar gak sih? Ya, sekarang ini Bang, sebenarnya semua mampu Bang. Iya. Sekarang kan kembali ke Kemauan kan? lah. itu. Jadi jangan bicara kesempatan semua selalu terbuka, benar gak sih? Bisa kesempatan itu selalu ada kan? Iya, betul. Kalau kita mau. Itu aja sih yang Nah, penting. oke, sekarang pesan-pesan lo dan buat teman-teman apa nih? Pesan jangan Untuk lupa saya. 2 hari lagi lebaran. No, kalau itu jangan ditanya, Bro. Nanti lo pada minta THR bingung lo. Ya kan? Kalau Ya minta- intinya gini lah, intinya kalau bahasa melestarikan seni budaya itu kan udah ini kali ya. Udah. Maksudnya gini, belajar yang teman-teman milenial sih terutama teman-teman milenial yang mungkin selama ini masih ke arah modern. Cobalah tengok. Ternyata di tradisi juga nggak kalah gitu loh. Wah, gitu. Dahsyat, Bro. Kalau di Tradisi tuh kalau dikulik gitu, Waduh. wah, ya Allah, wah, mantep banget gitu kan. ya, mungkin lo juga pernah kan gabung ibaratnya kolaborasi dengan musisi besar, benar gak sih? Iya. Kayak kita kan Iya. dengan Mas Erwin, Iya, iya. ya kan? Dengan waktu itu dengan Club Project atau Iya. lo dengan siapa kan banyak gitu. Toh mereka aja balik kembali untuk itu. mengangkat tradisi, Ah, benar gak sih? benar. Masa yang milenial nggak mau ngangkat tradisi kemana lo? Iya. Ya kan mau jadi apa ke depan Indonesia ini, benar gak? Iya, Indonesia ini kaya banget sebenarnya Wah, seni budayanya ya, benar. makanya ya intinya sih kalau dalam pesan ya itu sih Bang, tradisi itu keren. Nah, Imam tuh, Mam, tradisi itu keren, itu jargon Imam. Oh iya. Hashtag tradisi Tukang itu keren. tabu ya? Tukang tabu, anggota tukang tabu. Oh, anggota juga. Iya. Nah, gue tanya sama lo kok nggak bikin YouTube? Sebenarnya Alasannya apa? sebenarnya gini. Iya dong. Gini. Sekarang semua imam aja tukang tabu bikin YouTube, Bro. Ya, sebenarnya gini Bang, Gitu. kalau aku sebenarnya kan aku tipe gini, aku lagi ngumpulin konten sih sebenarnya. Oh, gitu. Jadi biar nggak nanti, aduh besok kontennya apa lagi ya, kontennya apa? Kalau aku kan Jadi udah mengkonsep nih ya. udah. Dan nanti juga ada, kebetulan ada teman, misalnya tim lah yang memegang gitu kan. Udah kita konsep. Cuma Bagus. ya nantilah gitu. Mantap. Cuma emang merasa ini sih telat. Tapi ya nggak apa-apa lah. nggak ada yang telat bagi gua. Oh, siap. Nah, iya. Oke, siap. Kalau bagi gua nih sesuatu itu nggak ada yang Iya. terlambat. Iya. bener. Yang penting adalah kemauan. Kemauan. Iya. Karena apa? Rezeki itu datang ketika kita mau bergerak. Bukan saat tidur. Jangan tidur melulu, Bro. Ya kan? Nanti mimpi. Iya. Jatuh lagi. Tinggian mimpi. Jatuh dari tempat Iya, tidur. makanya. Nah, jadi kesimpulannya itulah pengalamannya dari Fadlan mungkin bisa menjadi satu bukan contoh, kalau contoh tak terlalu Jangan, hebat jangan, ya, iya, tapi betul. paling enggak satu yang bisa baiknya bisa diambil, semangatnya dia bagaimana, karena perjuangan dia selama di Jakarta juga sangat perih juga, sama dengan kita seniman tradisi ini rata-rata awal-awalnya pasti perih, benar gak sih? Benar. Tapi ketika itu berhasil kita sampaikan ke masyarakat, kepuasan itu nggak bisa dinilai dengan uang, benar gak? Iya. Nah, jadi sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi kapan ya kan dengan tema yang baru, sambil kita tunggu
garapan dia yang terbaru, nanti baru kita podcast lagi ya kan, membahas itu. Ada lah pokoknya. Pokoknya dia harus ngomongin gua kalau udah mau garap, liatin aja. Gitu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tolong komen bagaimana supaya bisa dapat masukan juga buat Bang Fadlan dan buat gua. Dan jangan lupa gue juga lagi buat ini YouTube kuliner Nusantara Chef Adventure. Aja lah, Wak. Boleh nanti kan tukang makannya aja. Tunggu tukar rasa. Tunggu endorse dulu, Pak. Gitu, iya dong. Tunggu endorse. Iya, kan? bener. Jadi Nusantara Chef Adventure itu perlu gua jelasin di sini. Konsepnya adalah mengangkat pariwisata, kuliner, dan seni budaya. Nyambung. Nah, jadi bagaimana kuliner yang punya kearifan lokal itu benar-benar terangkat, karena itu larinya ke UMKM kan gitu. Dan tolong didukung itu Nusantara Chef Adventure. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa dengan Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Bye.